Benarkah coklat membuat pencernaan tidak lancar? Disusun oleh Vinka Ayuandira, Bumi Wijayanti, Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti, Tegal. Coklat berasal dari satu kata dalam bahasa Nahuatl yang digunakan bangsa Aztec, yaitu coklat. Coklat merupakan makanan ringan yang berasal dari biji tanaman kakao yang diolah menjadi pasta coklat ataupun bubuk coklat. Kakao merupakan salah satu komoditi yang cukup banyak dimanfaatkan pada dunia industri. Biji kakao dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Produk utama dari biji kakao adalah bubuk dan lemak kakao yang kemudian dapat diolah menjadi beberapa produk baru yang bernilai ekonomi tinggi. Hal ini dikarenakan biji kakao mengandung cita rasa dan warna khas yang sangat digemari dan banyak diminati. Pasta coklat atau kakao emas dibuat dari biji kakao kering melalui beberapa tahapan proses untuk mengubah biji yang kakaonya semula padat menjadi semi cair atau cair. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa saja jenis-jenis coklat? Yang pertama itu ada coklat pekat atau dark coklat. Coklat harus memiliki kandungan pasta minimal 60%. Coklat pekat yang berkualitas tinggi memiliki kandungan gula yang sangat rendah dibandingkan coklat jenis lainnya, dan oleh sebab itu rasanya lebih pahit loh teman-teman. Yang kedua, coklat susu atau milk chocolate. Coklat susu terdiri dari coklat padat, susu, gula, lemak nabati, dan sedikit lecitin. Kandungan coklat padat di coklat jenis ini lebih banyak dibandingkan coklat pekat, sedangkan kandungan gulanya jauh lebih besar. Yang ketiga, coklat putih atau white chocolate. Coklat putih memiliki komposisi yang hampir sama dengan coklat susu, namun tidak mengandung coklat padat, melainkan menggunakan minyak coklat atau cocoa butter. Coklat putih paling tidak mengandung 20% minyak coklat, 14% susu, sekitar 55% gula dan bahan-bahan lainnya. Secara teknis, coklat putih tidak dapat dikategorikan sebagai coklat karena tidak mengandung kakao ataupun coklat padat. Yang keempat ada couverture. Coklat jenis couverture merupakan coklat berkualitas tinggi yang digunakan sebagai pelapis dan bahan pembuat kue loh. Nah, apa saja nih teman-teman manfaat coklat bagi kesehatan? Yang pertama, membuat bahagia. Yap, betul sekali, teman-teman yang sedih bisa loh mengkonsumsi coklat. Yang kedua, mengatur kadar kolesterol. Ketiga, menurunkan tekanan darah. Keempat, menjaga kesehatan jantung. Kelima, mencegah diabetes. Keenam, menurunkan berat badan. Ketujuh, memulihkan otot. Dan kedelapan, mencegah penuaan diri. Wah, bagus juga ya teman-teman ternyata manfaat coklat. Yang kesembilan, melindungi kulit. Dan kesepuluh, menjaga saluran pencernaan. Apa sih hubungan coklat dengan saluran pencernaan? Wah, kira-kira apa ya teman-teman? Nah, faktanya coklat selain sebagai salah satu stimulan hormon endorfin, di mana coklat sukses membuat nyaman dan merasa lebih happy, tetapi rupanya coklat juga bisa menyebabkan sejumlah keluhan. Salah satunya konstipasi alias sembelit loh. Sebenarnya teman-teman, kalau coklat dikonsumsi dalam batas wajar, sembelit bukan masalah loh, hanya cukup membuat tidak nyaman. Secara medis, belum ada riset kuat yang membuktikan bahwa coklat atau bahan kokoa sendiri memiliki kemampuan menyebabkan sembelit. Namun, coklat dalam penyajian apapun biasanya sudah diolah dengan beragam campuran bahan. Perpaduan campuran inilah yang bisa memicu terjadinya konstipasi atau sembelit. Karena sejumlah bahan yang lazim dicampurkan dalam coklat memang bisa menyebabkan sembelit. Hal ini berlaku pada beragam sejenis berbahan dan berasa coklat, baik itu pada kue, roti, cake, sampai coklat batang, susu coklat, permen, dan minuman coklat loh. Nah, teman-teman tahu nggak sih berapa kadar coklat yang aman untuk dikonsumsi?
Menurut beberapa penelitian, batas konsumsi coklat hitam yang aman adalah sekitar 40 gram per hari. Hal ini karena di dalam coklat hitam terkandung kalori yang tinggi serta kafein dan lemak. Dalam seporsi coklat hitam terkandung sekitar 230 sampai 250 kalori. Jika dikonsumsi sebagai cemilan sehat dalam takaran yang tepat, coklat hitam dapat mendatangkan berbagai manfaat kesehatan. Nah, jadi teman-teman tidak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi coklat ya. Boleh mengkonsumsi coklat asalkan masih dalam batas wajar atau kadar yang aman untuk dikonsumsi. Kesimpulannya, makanan berbahan coklat sebenarnya berisiko menyebabkan sembelit akibat dari jumlah bahan lain yang turut ditambahkan dalam campuran dalam proses pembuatan. Alih-alih mengkhawatirkan masalah pengaruh coklat menyebabkan sembelit, coba untuk menjaga sistem pencernaan dan memastikan kadar air dalam tubuh sudah memenuhi. Demikian pula dengan serat dan asupan probiotik yang terbukti membantu mendorong jumlah biota sehat dalam pencernaan yang juga berperan dalam melancarkan pencernaan. Dengan pencernaan yang sehat, maka kemungkinan coklat membawa pengaruh buruk pada pencernaan berada level rendah. Nah, bagaimana nih teman-teman infonya? Sudah jelas belum? Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Sampai jumpa.